Saya nama Rudi Haim Samin SSH ya. Bapak Rudi sebagai apa nih Pak di sini? Saya sebagai pemilik tanah. Pemilik tanah lapangan ini Ya, Pak? pemilik tanah lapangan ini yang dipergunakan secara melawan hukum oleh salah satu ekspedisi pengiriman yang berada di Kota Depok. Yang sekarang berada adalah di depan kita itu ada yang mempergunakan tanah saya selama 9 tahun, tidak pernah bayar, tidak pernah minta izin, dan dipergunakan untuk perbuatan melawan hukum, menimbun atau menguruk sembako yang bantuan presiden. Itu lantas kejadian awal bermula dari bagaimana Pak sehingga diketahui bahwa beras dan sembako lainnya itu ditimbun di tanah Bapak? Jadi awalnya saya mendapat informasi dari salah satu klien saya yang bekas bekerja di salah satu pengirim ekspedisi di Kota Depok yaitu JNE, mengatakan bahwa di lokasi tanah saya ini ada pemendaman sembako yang dilakukan oleh pihak JNE tahun sekitar bulan Juli 2020. Itu awalnya. Setelah saya dapat awal itu, maka saya telusuri. Ya, saya telusuri dengan saya menggali dengan secara manual. Pada hari pertama saya tidak dapat, yaitu tanggal 26 kemarin, tanggal 26 bulan Juli 2022 tidak dapat. Kemudian hari kedua saya penasaran, informasinya ada tapi dicari tidak dapat. Maka saya menggunakan alat besar yaitu namanya beko, yang sekarang bekonya sedang beroperasi di ujung sana. Yaitu sekali hari keduanya tidak dapat. Kemudian pada hari Jumat, hari ketiga, alhamdulillah dapat, yaitu sekitar jam 2, karena setelah jam 11 kita sholat Jumat dulu. Setelah sholat Jumat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jam 2 persis pas didapat pemendaman yang namanya sembako, yang terdiri dari isinya beras berukuran 20 kg, tepung terigu, dan yang sudah hancur adalah telur sudah hancur, sudah artinya menjadi satu, sudah warna hitam dengan tanah. Kemudian setelah dapat itu, saya sesuai dengan prosedur, saya menghubungi kepolisian, dalam hal ini yang terdekat adalah Polsek dan Polres. Maka datanglah Kapolsek di sini. Setelah datang Pak Kapolsek di sini, saya meminta izin untuk menggali, meneruskan galian, mengangkat barang ini, dan Pak Kapolsek menyarankan adalah ke Polres Kota Depok. Maka saya datanglah ke Polres Kota Depok untuk mengangkat barang ini, disaksikan oleh Polres Kota Depok. Maka Polres Kota Depok mengizinkan untuk menggali, dipindahkan dari lubang sebelah sini, maka dipindahkan ke sini. Setelah dipindahkan ke sini, maka Polres Kota Depok adalah mempoles land barang ini, dan bukti 2-3 karung yang masih utuh, masih asli, masih bagus, masih baik, walaupun dipendam selama 2 tahun kurang lebih, itu dibawa sebagai barang bukti ke Tipikor Polres Kota Depok. Dan saya membuat pengaduan malamnya, langsung membuat pengaduan resmi kepada Polres dan pada Tipikor Polres Kota Depok. Nah, kemudian tadi pun datang ke saya tanpa diminta, tanpa diundang. Orang yang melakukan penggalian ini adalah masyarakat di sekitar Kelurahan Tirtajaya. Nah, pada saat penggalian ini, orang itu orang tidak tahu menahu, ya, orang penggali makam, orang penggali sumur, diminta untuk menggali dengan katanya mau membuat sepiteng di sini. Alasannya adalah membuat sepiteng. Setelah digali ukuran 2x2 dengan kedalaman 3 meter, maka setelah itu mereka pergi dan tidak diteruskan untuk penggalian. Maka yang memendam adalah langsung dari pihak JNE sendiri yang memendam barang-barang itu di sini. Begitu. Jadi awalnya untuk septic tank ya, ininya katanya. Alasannya untuk septic tank kepada penggali. Ya. Maka penggali ini mau, ya alasannya. Ya, kalau dia tahu untuk memendam sembako, dia tidak akan mau. Tadi pun dibilang seperti itu. Karena ini alasannya adalah untuk septic tank. Di situ pun sudah adanya kebohongan ya, Pak ya. Nah, artinya, dan kalau dia beralasan dia berkomentar bahwa sesuai dengan SOP yang mana? Ya, dia harus tahu dulu SOP itu. Baru dia bisa menjawab soal SOP. Apabila barang ini busuk, apa barang ini tidak layak,
kalau dia mau pendam, dia harus menghadirkan satu minimal ketua RT setempat, pemilik lingkungan, kemudian Lurah Tirta Jaya, Camat Sukma Jaya, kepolisian baik Polsek, Polres, Koramil, Kodim, teman-teman media dan LSM, dia harus tahu dipendam secara terbuka. Ini enggak ngumpet-ngumpet pendamnya. SOP yang mana? Yang dia bilang SOP itu adalah akal-akalan dari pihak JNE yang mengatakan bahwa dia sesuai dengan SOP. Ya, apapun alasannya bahwa dia telah melanggar hukum, dia memendam di tanah orang lain yang bukan miliknya, tidak minta izin dan lain sebagainya. Lantas memang mengapa nih Pak dari bantuan sosial ini tuh dipendam di sini segitu banyaknya gitu Pak? Motifnya karena apa mungkin? Ya motifnya ya kita tidak bisa menduga-duga ya. Artinya motifnya dia karena ini barang ini kiriman dari JNE Pusat. Menurut informasi yang saya dapat yang diberikan oleh dari pihak dalam JNE dan dari pihak orang yang saya bantu sebagai klien saya yang tadinya pernah di JNE. Benar dari pusat, di pusat diperiksa KPK, nah dilempar ke sini untuk dipendam begitu. Dan mendamnya jam 3:30 siang. Berarti saya duga di sini, patut diduga, ini jalan belum belum saya pagar, depan belum saya pagar. Berarti masih kelihatan luas. Di sini diparkir semua mobil JNE. Dan patut diduga ini dibantu oleh aparat oknum TNI, ya, dibantu dengan aparat oknum TNI karena yang mengatakan dia menyewa kepada oknum TNI itu ada tanah saya, yaitu saudara Mayor Siswanto yang berdinas sekarang di adalah Garnisun Gambir, ya artinya saudara Siswanto. Dan mana kaki tangannya adalah saudara Iwan yang telah memungut uang-uang sewa dan lain sebagainya, ya itu. Jadi kalau dia hanya sendiri memendam tanpa mendapat izin segala macam, dia tidak akan berani.